Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan mengenai pasal mengenai proses atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Ada dua jalan metode. Yang pertama adalah ta'allum insani, yang kedua adalah ta'allum robbani. Bagaimana ilmu diperoleh? Dua itu caranya menurut Imam Al-Ghazali. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Al-ayah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihimna taqammadahu wa madana madadihi fi dunya. Amma at-tariqus tsani wa huwa ta'lim rabbani ala wajhain, itu ya. Adapun jalan atau metode atau cara yang kedua yakni pendidikan robbani. Oh, belum selesai. Oh iya. Wa kadzalika at-tabibu la yaqdiru ay yata'allama juz'iyyati adawa'il ashkhas. Demikian pula atau sama halnya dengan dokter, kemarin dikatakan bahwa insinyur pun tidak tahu, meskipun mereka tidak perlu menghabiskan seluruh umurnya untuk mengetahui atau mempelajari banyak hal mengenai industrian atau ilmu tentang teknik ya. Mereka tidak akan tahu sampai detail-detail pada hal-hal yang parsial, yang partikular dari pengetahuan mengenai teknik sipil. Mereka hanya tahu hal-hal yang berlaku secara umum, tema-tema pokoknya. Lantas dari sana mereka membangun simpulan-simpulan atau silogisme ya. Demikian pula at-tabib, seorang dokter. Layak diru, tidak akan mampu, tidak akan kuasa mereka ayyata'allama juz'iyyati adawatil ashkhas, untuk mempelajari jenis-jenis obat atau detail-detail obat manusia, orang per orang, personal. Maaf, bukan jenis obat, jenis penyakit ya. Adwa. Wa adwiyatihim, dan pengobatan mereka. Tidak mungkin orang dokter terhebat di zamannya adalah Ibnu Sina, menemukan, mendiagnosis sekurang-kurangnya 15.000 jenis penyakit ya. Tapi itu pun tidak semua. Tidak seluruh penyakit manusia ditemukannya. Razes atau Abu Bakar Ar-Razi yang dalam bukunya Al-Hawi ya, ia juga orang yang mula-mula, yang patungnya ada di salah satu perguruan tinggi di Eropa, melakukan operasi atau bedah minor ya. Beliau pun saya kira tidak tahu detail-detail pengobatan secara terperinci ya, secara juz'i atau parsial atau partikular. Bal akan tetapi, namun dokter itu yatafakkaru fi ma'lumatihi al-kulliyah. Ya, dokter itu hanya memikirkan apa-apa atau penyakit-penyakit, disiplin-disiplin, analisis-analisis ya, diagnosa-diagnosa penyakit, fi ma'lumatihi, apa-apa yang telah diketahuinya atau apa-apa yang diketahuinya secara umum saja, secara
universal atau garis besar. Lantas wa yu'aliju, dan mengobati. Kadang yu'alij ini juga dimaknai mendiagnosis ya, karena ini tindakan medis. Sebelum diobati diperiksa dulu, ada stetoskop ya. Setiap orang kullu syakhsin ya. Yu'alij mengobati siapa dokter kullu syakhsin pada setiap orang bihasbi mazajihi, ya, sesuai dengan atau menurut ramuannya, racikannya. Demikian pula wa kadzalikal munjim, demikian pula seorang astronom atau ahli perbintangan. Mereka belajar atau mempelajari kulliyatin nujum, bintang-bintang secara umum saja, secara general. Lantas yatafakkaru, merenungi atau memikirkan secara mendalam. Lantas wayahkumu, dan lantas merumuskan bil ahkamil mukhtalifati, dengan hukum-hukum, rumus-rumus, teori-teori yang berbeda-beda. Demikian pula faqih, seorang yuris. Demikian pula seorang budayawan, adib, sastrawan. Yuris ini berarti ahli jurisprudensi, ahli hukum ya. Faqih. Demikian pula wa hakaza ila bada'i as-sana'i. Demikian pula pada yani mana? Barangkali tidur dibangunkan. Demikian pula pada keindahan, karena ketemu indah di sini. Keindahan ciptaan. Keindahan ciptaan. Maka fawahidun, salah seorang di antara mereka yang kita sebutkan ya, apakah itu dokter, apakah astronom, apakah ahli agama, sastrawan, budayawan, antropolog, orator dan sebagainya ya. Fawahidun wada'a alat ad-darbi wa huwa al-'ud bitafakkurihi. Salah seorang dari mereka menjadikan alat pemukul, menjadikan wahid alat ad-darbi pada alat pemukul lah ya, wa huwa al-'ud. Ia tak lain adalah kayu, bitafakkurihi, dengan pemikirannya, permenungannya itu. Sementara yang lain sementara yang lain dari tokoh-tokoh di atas itu, dari profesi-profesi di atas itu, istakhraja min tilkal alatan ukhra, menjadikan atau mengalih fungsikan dari alat tersebut, alatud durbi tadi itu bisa alat ukhra, menjadi atau sesuatu yang memiliki kegunaan yang lain, digunakan sebagai alat yang lain. Wa kadzalika jami'us sana'i'il badaniyah, demikianlah kinerja badani, kinerja fisik, wan nafsaniyah, dan jiwa. Awailuha muhassalatun minat ta'allum wal bawaqi mustakhrajatun minat tafakkur. Pada klasifikasi atau bahagian tertentu dihasilkan dari ta'allum, belajar konvensional, wal bawaqi, sementara di ranah-ranah yang lain atau kelompok-kelompok yang lain outputnya adalah dari tafakkur, mustakhrajatun minat tafakkur. Wa idza infataha, bila mana telah terbuka apa babul fikri, gerbang pikiran, ala nafsi, terhadap jiwa ini, maka alimat, terbuka pula atau kelak diketahui pula kaifiyatu thoriqit tafakkur, metodologi atau jalan atau cara untuk berpikir ya, merenungkan, wa kaifiyatir ruju, dan cara atau pendekatan untuk kembali bil hadas ilal matlub, dengan pikiran itu ya, dengan tafakkur itu, ilal matlub bil hadas, secara bil hadasi, dengan akurat, dengan akurasi yang tinggi, ilal matlub, terhadap yang dicari atau diinginkan. Maka fayan insyaraha yansyarihu, fayan syarihu, maka menjadi tersingkap atau terbuka
lapanglah. Maka lapanglah qalbuhu, hatinya, wahid, watan fatihu, dan terbuka pula, tersingkap pula apa itu basiratuhu, mata hatinya, eye of heart. Fayukhriju ma fi nafsihi minal quwwati ilal fi'li min ghairi ziyadati talabin wa tuli ta'abin. Fayukhriju, nanti akan muncul pula ma apa-apa fi nafsihi, yang ada dalam jiwanya, dalam kecerdasannya, dalam jiwanya, dalam diri ya kemarin. Minal quwwati, sesuatu yang dari potensial menuju aktual, ilal fi'l menuju aktual. Sesuatu yang tadinya masih berupa daya, boleh juga dimaknai dari potensial menuju kinestetik. Dari potensial menuju aktual, boleh juga. Min ghairi ziyadati talabin wa tuli ta'abin. Tanpa harus berlama-lama mencari atau berpayah-payah mengalami kesulitan ya. Apa padanan mencari? Mendaki. Nah, itu dia. Sama halnya dengan yang kemarin kita ungkap, yang kita sampaikan, demikian halnya juga seorang dokter tadi ya. Kemarin kita mengungkap di sini sebahagian orang memperoleh pengetahuan bitahsili wa ba'daha bin nazar ya, secara konvensional, yang lain dengan menteorikan itu ya, sebagaimana berlaku dalam konstelasi budaya manusia pada tradisi umat manusia. Sebahagian pula memperoleh pengetahuan itu min dhamirihi, dari nuraninya, bisofa'i fikrihi, dengan kejernihan pikirannya. Dan berdasarkan prinsip inilah ulama itu jarot adatul ulama, ini tradisi ulama, kelak menjadi mudah tamahadat qawaidul ulum. Dan kadang manusia ini menuntut banyak kepada ilmuwan. Misalnya kita menyukai seorang tokoh, katakanlah ustadz media, ustadz TV ya, yang ia tidak punya kompetensi teknis di bidang perkiamatan. Tapi ditanya juga kiamat itu kapan? Katanya. Ada orang bertanya ke Nabi, kiamat kapan? Nabi balik bertanya, persiapan kamu apa? Katanya. Dia, tanggal berapa? Dia minta lebih konkret itu ya. Ada juga, kalau kiamat libur nggak sekolah itu? Jualan libur nggak? Dan sebagainya. Maka jadi, oleh karena itu kerap kali kita mendapati ya seorang ahli agama saja, kemudian ia melakukan aneksasi pengetahuan, pencaplokan kepada ranah-ranah yang lain, sehingga pendapatnya, apapun yang dikemukakannya, fatwa-fatwanya, kemudian menjadi pseudo ilmiah, sama sekali bertolak belakang dengan pengetahuan yang sesungguhnya. Mengapa ulama bicara, atau kiai atau ustadz lah ya, tukang ceramah bicara virus dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kembali kepada hadis Nabi ya, idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Kalau urusan satu perkara, satu kasus ini diserahkan kepada yang bukan yang paling ahli, maka bukan tunggulah kehancurannya, kehancuran sudah dimulai. Sudah dimulai kehancuran itu. Kenapa? Ya, oleh karena itu ilmu itu kan butuh sanad kan. Agama, terutama ilmu agama.
Al-isnadu minad din, sanad itu bahagian dari agama. Genealogi ilmu itu bahagian dari agama. Termasuk ya, include. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Tanpa sanad itu nanti orang akan berkata semau-maunya. Siapapun boleh bicara. Terutama di kebebasan, di era kebebasan berpendapat seperti ini atau di era posmo. Yang sedemikian bebas tafsir itu berlangsung ya. Nah, beliau memberi catatan di sini, idza in fataha babul fikr 'ala nafas alimat kaifiyatu tariqit tafakkur wa kaifiyatur ruju' bil hadas ilal matlub. Maka nanti hatinya insyaraha tadi itu, yang syarihu. Kemudian watan fatihu basiratuhu. Nuraninya nanti juga terbuka. Mata hatinya ya, mata batinnya itu ya. Baik, itu metode atau cara pertama, yakni ta'allum insani yang lazim kita belajar ya. Kita belajar dengan cara konvensional. Berikutnya, at-tariqus tsani wa huwa ta'lim ar-rabbani. Sekarang ta'lim rabbani. Ini berdasarkan dua prinsip ya. Al-awwal, ilqa'ul wahyi. Pemberian wahyu, cara pertama. Wa huwa anna nafsa, sesungguhnya bahwasannya jiwa ini idza kamulat zatuhu, bila mana telah sempurna zatnya, maka yazulu anha danasut tabi'ah, akan lenyap anha darinya, dari nafsu itu kotoran-kotoran tabiat, kotoran-kotoran natur kedirian manusia ini akan lenyap kotoran-kotorannya. Kemudian wadarnil harsi wal amal, dan sebenarnya danas dengan darn ini sama kotor ya. Jadi kalau satu kotor, satunya keruh saja ya. Dan keruhnya atau pekatnya ketamakan, wal amal dan obsesi. Lantas wayan fasilu nazruha an syahawatid dunya. Kemudian kelak ia akan menghadapkan pandangannya dari syahwat-syahwat dunia ya, dan terputus nasabnya atau keterhubungannya, ikatannya anil amani, dari impian-impian yang fana. Jadi ia akan terpisah, pandangannya menjauh, yan fasol in fasola yan fasilu ya. Kalau jiwa ini sudah sempurna dengan pendidikan, dengan ta'allum, dengan ilqa'ul wahyi tadi itu, maka lenyap nanti kotoran-kotoran tabiat akhlak buruk. 1, 2 keruhnya ketamakan, 3 obsesi-obsesi. Kemudian akan terpisah juga, terlempar juga pandangannya dari syahwat dunia. Jadi tidak lagi fokus kepada libido-libido dunia ini, dan terputus pula nasabnya atau keterhubungannya dari amani, ini jamaknya umniyah ya, alfaniyah, dari impian-impian yang fana. Lantas kalau jiwa itu sudah kamulat, sudah paripurna, maka waktu kebilu dan menerima nanti itu, menghadapkan siapa tadi? Apa tadi? An-nafas, jiwa itu biwajhiha ala bariha, akan menghadapkan wajahnya, zatnya. Wajah ini simbol sajalah ya. Kalau wajah Allah itu bukan wajah. Jadi muwajjahah, kita bertatap muka. Apa mukanya tok? Ya enggak. Maknanya adalah seluruh ini, jasmani dan rohani ini. Hanya simbol saja.
Watukbilu biwajiha ala bariha. Dia akan menghadapkan wajahnya ini, seluruh kediriannya ala bariat kepada kholiknya. Siapa itu? Penciptanya nafsu, ya Allah sendiri. Wa munsiha, dan zat yang mengadakannya. Lagi-lagi Allah juga. Wa tatamassaku, dan berpegang teguh apa jiwa tadi, biwujudi mubdi'iha, dengan wujud sang pencipta. Oh maaf, bijudi. Kemurahan. Kalau berlebihan, murah hati itu menjadi israf. Jadi jud ini, murah hati ini jalan tengah antara israf, boros, terlalu royal, dengan bakhil, dengan pelit. Jalan tengahnya apa? Dermawan. Jadi dermawan bukan berlebihan, itu tawassud. Dermawan itu tawassud antara, justru yang berlebihan israf tadi itu. Justru yang torof, yang tatoruf, yang berlebihan, kalau mau dirumuskan begini, bahasa yang gampang. Al-jud sebenarnya adalah at-tawassud bainat torofain. Ia adalah jalan tengah, moderasi antara dua sikap ekstrim. Nomor satu israf, nomor dua apa tadi? Bakhil itu. Pura-pura nggak tahu kalian semua. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura mikir bilang, dia sendiri itu. Pura-pura mikir. Oh, mungkin yang dipikirkan bahasa Arabnya, ya nggak apa-apa. Sebenarnya bahil sudah jadi bahasa Indonesia ya, dan itu kita tahu semua. Makanya menarik ada ayat di Quran itu, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa in tawalla fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ada surat apa itu? Ada surat Hadid kalau tidak salah itu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah akan diri pelit pula. Siapa itu? Alladzina yabkhuluna, mereka pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan mengkampanyekan pandemi pelit nasional. Tadinya pelit tingkat RT saja itu. Jadi saya pelit kepada muid, lalu terus nanti ada pelit nasional. Banyak ya kita menyaksikan pembangunan pesantren. Jangan pesantren lah, pembangunan masjid di jalan raya. Nanti saya tersinggung. Pembangunan masjid di jalan raya itu, tepi-tepi jalan musola, madrasah, nggak selesai-selesai itu. Nggak selesai. Barangkali ada itu. Bisa diketahui apa namanya, diidentifikasi pengurus-pengurusnya itu biasanya hanya sering usul. Boleh jadi karena kuliahnya usuluddin itu ya. Usul gitu ya. Rapat ini kita mulai dengan pembacaan Fatihah 1000 kali. Nggak selesai-selesai juga itu. Dia beranggapan kalau Fatihah nanti kubahnya langsung turun ya dari langit. Baik, kemudian bijud tadi, apa tadi Din kalimatnya Din? Gimana Din? Kedermawanan adalah at-tawassud bainat torofain ya. Moderasi antara dua sikap ekstrim. Pertama adalah israf, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah, itu dia. Jadi dermawan ini bukan berlebihan, tidak. Justru moderat. Yang berlebihan ya boros itu. Atau terlalu pelit itu berlebihan itu. Anak-anak alay di Jakarta itu, parah lu parah lu. Biasanya begitu. Jepang lu misalnya, yang tadi berbuka. Kapan yang berbuka di Jepang itu? Nah itu dia. Saya melihat banyak dibully ya di setiap acara-acara itu. Kemudian wata'tamidu, dan bertumpu apa tadi? Jiwa tadi itu ya. Ala ifadatihi, pada fungsinya apa tadi? Allah ya, ifadah dari Allah ya, wa faidunurihi, dan pancaran nurnya Allah itu. Pada manfaat yang dianugerahkan Allah itu lebih gampang lah, ya, saya kira. Kemudian Allah Ta'ala, adapun Allah Ta'ala, bihusni inayatihi, dengan inayahnya yang baik,
Yaqbalu ala tilkan nafas, menerima. Sudahlah digerakkan, akhirnya juga begitu kembali diterima ala tilkan nafas, pada jiwa itu iqbalan kulliyan, sepenuh hati. Kalau iqbalan mu'idan, sepenuh jualan. Nah. Sel. Jualan ya, sel. Kan banyak pinggir-pinggir jalan kan ya. Cel itu ada apa lagi? Soul, sel. Wa yanzuru ilaiha nadhran ilahiyan, dan lantas memandang Allah itu kepada ilaiha, kepada nafsu, kepada jiwa tadi itu. Nadhran ilahiyan, dengan pandangan ilahi. Wa yattakhidhu minha lawhan minan nafs, dan menjadikan Allah minha, dari jiwa tadi, lawhan, sebagai bank data atau perbendaharaan ilmu, ya, pusat informasi. Wa minan nafsil kulli, dan dari jiwa universal, qalaman, sebagai pena atau alat tulis, tulisnya ilmu ya. Kolam ini di Quran 2 kali. Dalam bentuk mufrad, aqlam dalam bentuk jamak 2 kali. Agak menarik juga ya. Padahal Allah menyebut alat-alat yang lain, ini kan alatnya ilmu ini. Begitu Allah menyebut alat-alat yang lain, dikasih satu pisau, perempuan-perempuan yang datang ke siapa? Di surat Yusuf itu loh, di Sayyidah Zulaikha itu ya. Jarum, bukan jarum black, jarum biasa, di Quran juga disebutkan sekali. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai nanti unta masuk ke lubang jarum itu. Palu juga disebutkan sekali di Quran. Paku juga disebutkan sekali. Walahu maqam min hadid. Tapi begitu menyebut apa tadi? Pulpen. Oh ya, pulpen 2 kali dalam bentuk mufrad, 2 kali dalam bentuk jamak ya. Pulpen lah, enggak apa-apa. Bagus itu. Boleh dimaknai printer lah zaman sekarang ya. Kemudian kolaman sebagai kolam ya. Ini saya sudah tidak menangi ya, tapi di mainan anak zaman sekarang masih ada. Sabak itu meja kotak segini loh yang bisa dihapus itu. Lalu kolam itu ada ditulis, nanti dihapus lagi. Setelah itu dihafal, nanti dihapus lagi. Kalau sekarang mungkin butuh. Tapi yang dimaksud lauh ini ya, alat tulis. Nah, ada orang mengatakan begini, Quran bahasanya kuno ya? Enggak. Quran ini berbicara dalam bahasa yang paling mungkin dimengerti manusia. Ada juga orang-orang yang kurang kerjaan bertanya begini, surga itu tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai katanya. Kan sumber maron, Samber Merun, ya, sebelah sini itu loh. Bule barangkali yang ngomong Samber Merun ya, sumber maron. Kan Mustang dibaca Mustang ya di sepeda-sepeda itu loh. Sumber kan dibaca Samber. Warung Werang ya, warung. Barangkali maksudnya bukan itu. Surga nggak bisa digambarkan oleh pikiran manusia. Hanya ia bicara yang paling mungkin dimengerti manusia. Bukan kok nggak keren ya, bahasanya cuma mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian juga doa tarawih kan ada unsur dayat memang akhirnya kan. Wa min hurin ainin mutazawwijin, dan dari bidadari yang matanya bulat-bulat bersinar itu menggoda, mutazawwijin, jadikanlah aku sebagai orang yang menikahinya. Itu doanya tarawih itu. Wa min sundusi wa istabrokin wa dibajin mutalabbisin, dan dari pakaian-pakaian yang mewah itu jadikanlah saya sebagai mutalabis, orang yang mengenakannya ya, yang memakainya. Wa min ta'amil jannati akilin, dan dari makanan surga itu supaya saya menjadi orang yang memakannya, mengkonsumsinya. Wa min labanin wa asalin, dan dari
madu dan susu, musoffan yang jernih syaribin. Kami termasuk orang-orang yang meminumnya. Ya. Makanya ketika ada siapa yang sok tahu baca doa di sini waktu saya ngimamin tarawih itu, waduh kok gini amat ya, jadi rusak itu doanya itu. Tapi tidak apa-apa karena bisanya hanya itu. Minimal supaya ada bedanya Falah dengan Margono, ya Din? Betul nggak? Sama atau beda, Din? Maksudnya sampean mau baca ini kan, wakul hal yastawil ladzina ya'lamun, ya kan? Ah, itu harus maksudnya itu. Nanti selesaikan sendiri urusannya. Kemudian nakosa, wayan kosu dan terpatri, terukir, terpahat. Ilmu tadi itu ya, fiha dalam jiwa jami'u ulumihi, seluruh pengetahuannya. Wayasirul akal kulli, dan akal kulli ini, intelek universal ini kal mu'allim. Apa sih kok ada intelek universal, kok ada jiwa universal? Berarti ada jiwa yang parsial. Jiwa parsial menangkap pengetahuan yang parsial, juz'i itu loh. Untuk jiwa jangan pakai partikular, tapi parsial. Untuk pengetahuan boleh lah itu ya, pakai. Hanya bahasa saja yang lebih pas itu. Mas, kok molennya aktual, ya kan kurang pas bahasa itu. Hangat kan, ya. Itu kurang pas saja. Tidak apa-apa kalau Anda ngerti. Itu. Bisa saja ya. Maka oleh Allah kita ini dianjurkan dan memang dicontohkan Nabi untuk berpikir apa? Berpikir jangka panjang. Kenapa? Ada orang-orang yang berpikirnya pendek, yang parsial. Hanya untuk keuntungan dirinya, kelompoknya misalnya. Ini pemilu 2024 sudah gaduh sekarang. Kurang berapa tahun itu? Masih lama kan? 4 tahun lagi. Lebih. 4 tahun lebih. Sudah sibuk dari sekarang. Gaduhnya para politisi itu. Ya bisanya hanya itu. Nah, untung kita punya politisi yang sudah tobat ya. Di sini dan menapaki jalan sunyi ya. Sempat tergelincir di awal perjalanan, di tengah perjalanan, tapi dia cepat kembali ke Allah di awal perjalanan, betul ya? Ya. Mana lawan serangnya itu? Sakit kan? Iya, sakit ya. Uye sakit ya? Oh, sudah bangun. Bagus, bagus. Lantas dan akal universal ini, intelek kulli ini kal mu'allim, layaknya atau sebagaimana guru, wan nafsul qudsiyah, dan jiwa yang suci itu kal muta'allim, laksana seorang murid, ibarat seorang murid. Fayahsilu, maka diperolehlah apa jami'ul ulum, semua pengetahuan, ditilkan nafas bagi jiwa tadi itu, jiwa universal, bukan jiwa parsial tadi. Wayan takisu, dan lantas terpahat, terpatri, menubuh fiha dalam jiwa universal, dalam jiwa tadi itu apa? Jamnya uswar. Ya, seluruh konsepsi, gambaran tentang pengetahuan, tentang apa saja, min ghairi ta'allumin, tanpa belajar, wa tafakkurin, dan merenung, memikirkan dalam-dalam. Apa acuannya adalah apa? Biasanya bahasa kalian apa? Pendasarannya, nggak boleh pakai itu. Apa acuannya? Wa misdaqu hadza qauluhu ta'ala li nabihi. Ya, acuannya adalah, acuan dari kebenaran ini apa? Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala li nabihi, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada nabinya. Wa 'allamaka ma lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan mengajarkan Allah kepadamu Muhammad, ini maksudnya Kanjeng Nabi ya. Apapun, ini bermakna luas, kul ya, lam takun ta'lam, apapun yang tadinya kamu belum atau tidak mengetahui. Ini surat favoritnya Habib ini, suratin Nisa. Al-ayah, ayat 112 atau 13 itu? 13 ya, 113. Agak apa bahasanya Heri kalau tidak bisa baca, berbayang. Nah, agak berbayang. Ya, selamat datang, silahkan para pertapa ini ya.
Kok diketawain, Div? Kok ngetawain lurahnya? Oh, enggak ketawa ya? Tidurnya ulama itu beda dengan tidurnya juhala ya. Ulama bagian? Oh iya, bagus sih. Loh, kalau pemimpin itu ulama seperti kan lurah kan di sini, itu pasti lelah mikirkan Divan, Margono itu ya. Saya kan sudah enggak mau mikirin itu, ngapain gitu. Biar Ustadz Yani yang mikirin ya. Aduh, ini cepat tua kita mikirin mereka ini. Lalu tugas itu dipikirkan. Ada riset ya, memang ini sudah lama riset ini, ya mungkin perlu diperbaharui atau apa ya. Bahwa orang berpikir 1 jam, ini faktor lelah fisiknya ya, sama dengan orang lari 4 jam. Capeknya itu. Lelahnya itu loh. Nah, itu dia. Jadi berpikir 1 jam sama dengan lari 4 jam. Nah, saya teruskan enggak sedikit ini? Oh, enggak usah, ya sudah. Oh, ya sudah sampai di situ sudah itu. Oh, bahagia ada ayat nanti itu. Sebenarnya saya enggak mau katakan itu ya. Saya mau katakan, tapi jadi saya lihat apa kayak keluar tulisan itu loh di kepalanya, dan kalau dikasih colokan printer langsung ngeprint. Fa'ilmul anbiya, maka ilmunya para nabi alaihi salatu wassalam, asyrafu martabati min jami'i ulumil khalaiq, adalah martabat atau tingkatan kedudukan derajat yang paling mulia, min jami'i ulumil khalaiq, daripada seluruh ilmu-ilmunya makhluk yang ada ini. Lianna mahsuluhu, karena ilmu itu diperoleh, ilmunya para nabi tadi itu, perolehannya atau dihasilkan, ilmu itu diperoleh dari apa? Ya dari Allah langsung, anillahi ta'ala, bila wasitatin, tanpa perantara, wawasilatin, dan tanpa media. Dari Allah langsung ya. Ubayun hadza yujidu fi qissati Adam alaihissalam. Penjelasan, eksplanasi dari kisah ini adalah didapati dari kisah mengenai Nabi Adam AS, wal malaikat, dan para malaikat. Fa'inahum, karena sungguhnya mereka, ta'allamu, para malaikat itu ngaji atau belajar tula umrihim, sepanjang umur mereka, dan umurnya panjang. Nggak mati kecuali kiamat nanti. Hasalu, dan memperoleh para malaikat itu bifununi turuki katsiratin minal ilmi. Katsiran minal ulum. Mereka memperoleh bifununi turuk, dengan banyak sekali disiplin ilmu ya, dengan macam-macam cara. Itu katsiran minal ulum, dengan banyak disiplin cara, media, mereka memperoleh, belajar tadi itu ya, memperoleh banyak, hatta soru, sehingga mereka menjadi a'lamul makhluqat. Nanti malaikat ini, sehingga malaikat ini menjadi apa? Makhluknya Allah yang paling terpelajar, a'lamul makhluqat ya. Nah, dengan banyaknya disiplin-disiplin bifununi turuk tadi itu, tarekat-tarekat, torik ya, mereka mengetahui banyak hal, sampai-sampai mereka punya predikat makhluknya Allah yang paling berpengetahuan dan terpelajar. Wa'arafal mawjudat, dan sebagai makhluknya Allah yang paling tahu tentang segala yang ada atau yang wujud ini, dan yang paling arif tentang segala yang wujud ini. Sementara itu di sisi lain, Adam alaihissalam, Nabi Adam ini, maka anak aliman, ya orang yang tidak tahu sama sekali, bukan tidak berilmu. Lianahu, karena sungguhnya beliau alaihissalam ya, karena Nabi Adam ini bagaimana? Matang lama, tidak pernah belajar ya. Wa ma ra'a mu'alliman, dan tidak pernah mendapati seorang guru. Dan wa ma ra'a, dan tidak pernah mendapati siapa? Beliau alaihissalam, Nabi Adam, mu'alliman, pada seorang guru. Nah, sudahlah begitu, fatafakharat,
Sehingga para malaikat ini membanggakan diri. Sehingga fatafakhur, membanggakan diri adalah para malaikat. Watajabbaru, lantas mereka jababiroh ya, sombong. Watakabbaru dan jumawa mereka, faqalu lantas berkata. Wa nahnu, padahal kami, Allah berkata begitu, nusabbihu senantiasa bertasbih bihamdika dengan bersyukur ya kepadamu, wa nuqaddisu, mensucikan laka kepadamu, nuqaddisu laka. Ini pernyataan malaikat karena memang mereka belajar sepanjang hayatnya, sudah sewajarnya dong itu. Jadi sebenarnya kalau ada orang berpengetahuan dia agak-agak kadang disalah mengerti ya. Sombong itu tentu tidak baik ya, tapi kita bisa dalam tanda kutip memakluminya. Daripada yang bodoh tapi dia sombong. Nah, tentu itu kurang baik, namun demikian kita bisa memakluminya. Nah, dia memiliki kelebihan, satu kebanggaan ya. Kemewahan bagi para ilmuwan itu apa? Ya ilmunya itu. Makanya diminta berzakat ya, dengan apa-apa yang mereka miliki. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, lantas Allah menjawab, ya saya lebih tahu. Dan memang dia Maha mengetahui ya, apa-apa yang kalian semua tidak tahu. Al-Baqarah ayat 30. Wa na'lamu wa nu'allimu. Oh, ini pernyataan malaikat. Wa na'lamu, dan mengetahui siapa kami, malaikat maksudnya ya, haqaiqul asya, pada hakikat-hakikat segala sesuatu. Ini Nabi Adam karena memang disiapkan menjadi pemimpin di dunia ini, faraja lantas kembali. Faraja lantas kembali siapa? Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, ila babi khaliqihi. Keharibaan atau mengetuk pintu Tuhannya, penciptanya. Wa akhraja, dan lantas mengeluarkan atau bergumam lah ya. Siapa beliau? Apa qalbuhu, hatinya beliau ya, hatinya Nabi Adam ini. Anjumlatil maknunat. Oh, mukawwanat. Dikeluarkan ya, unek-unek ya, dari segala yang terselubung, tersembunyi ini. Kemudian menghadap, waqbala, dan menghadap beliau bil isti'anah, dengan memohon pertolongan ala Rabbi Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fa'alama, lantas mengajarkan Allah Ta'ala kepada beliau Nabi Adam alaihissalam jami'al asma, ya pada semua nama-nama. Terserah asma ini diartikan apa lah ya. Yang jelas apapun itu bisa diketahui kalau ada namanya. Ini apa? Nama itu sekurang-kurangnya mewakili dua hal. Satu, ia mewakili definisi ya, had, ta'rif, mewakili definisi. Kemudian yang kedua, ia juga mewakili kam dan kaif, mewakili kualitas dan kuantitas. Jadi misalnya saya sebutkan begini, nama rumah itu sudah jelas, ada definisinya apa, ya tempat tinggal, berteduh, macam-macam, sudah ada di situ, kam dan kaif itu sudah ada itu. Oh pasti ini kursi itu juga mewakili macam-macam ya, mewakili fungsinya dan seterusnya. Boleh juga dimaknai sebagai realitas ontologis, jami al asma. Summa aradohum, kemudian dikemukakan. Ayo al malaikah, ayo kamu dihadapkan ya pada malaikat itu. Faqala, berfirman lagi ya, anbiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Ayo kamu ceritakan, sebutkan dengan nama-nama ini misalnya, disebutkan ini apa? Nama-nama itu ya.
realitas ontologis, ya pokoknya disebutkan hal-hal tertentu. Kalau memang in kuntum shodiqin, kalau memang kalian pribadi yang benar, pribadi yang sesuai dengan pengakuan kalian itu. Maka di suratil Baqarah di 21 ya, 31 kelihatannya itu. Dia 31, nanti dilihat lagi ya, karena agak buram di sini. 31. Maka fasoguro, menjadi kecil haluhum, keadaan mereka itu inda Adam, di sisi keadaan para malaikat ya, di sisi Nabi Adam. Maqalla, dan menjadi sedikit, menjadi sepele ilmuhum, apa pengetahuan mereka para malaikat alaihissalam. Wan kasarot, dan karamlah atau pecah saja ya, bocor, pecah, hancur ya. Safinatu jabarutihim, perahu kesombongan mereka, fagoroku, maka tenggelamlah mereka, fi bahril ajzi, di lautan atau di samudra ketakberdayaan. Soal ilmu ya, orang itu jadi remeh, jadi kecil. Malaikat itu berpengetahuan, tapi gara-gara ilmu jadi. Makanya betul ada nazoman atau apa yang kita sering baca di pesantren dulu. Orang kalau berilmu disebut syaikh, meskipun dia kecil. Orang kalau bodoh disebut kecil. Wa in kana syaikhon, ya kan, meskipun dia sudah tua. Disebut anak-anak, bocah lah. Sedikit lagi. Qalu, lantas para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini sering kita baca ya. Maha suci Engkau Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan lana bagi kami kecuali ma apapun 'allamtana yang Engkau mengajarkannya kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Oh iya, urut tadi betul. Tadi 31. Ya, karena ini urut ayat ini 32 sekarang. Faqala ta'ala, maka Allah menjawab. Ini kurang lebih Allah moderatornya lah ini ya. Memoderasi acara itu, diskusi itu ya. Faqala, Allah lantas mengambil alih forum itu, ya Adamu, wahai Adam, ambihum yasma'ihim. Ayo kamu kasih tahu hum kepada para malaikat, yasma'ihim, dengan nama-nama mereka itu. Tapi ini bukan malaikat-malaikat yang seperti itu, malaikat Jibril, bukan ya, bukan. Ini malaikat biasa. Tapi tetap keren malaikat kok itu. Ini malaikat santri karena belajar tadi ya. Santri lah ini malaikat luhurian ini. Kemudian mana tadi? Fa'amba'ahum, kemudian memaparkan beliau alaihissalam, Nabi Adam itu pada para malaikat. Oh, failnya di belakang ternyata. Adam alaihissalam, siapa Nabi Adam alaihissalam? Uddatan maknunat, sejumlah atau sederet informasi maknunat yang masih misteri. Uddatan maknunatil ilmi wa masturatil amr, dan perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang masih tersembunyi. Lantas Nabi Adam memaparkan ya, ada sejumlah informasi, sejumlah pengetahuan yang masih misteri, tersembunyi, serta sejumlah informasi yang masih misteri. Dulu kita nggak tahu ya, misteri itu dikira hantu. Ternyata misteri itu belum diketahui maknanya. Kan misteri Gunung Merapi itu. Misteri. Kan di sini kan banyak misteri-misteri ya. Misterius itu. Wajah kalian banyak yang misterius ini, banyak nggak diketahui. Perbuatan-perbuatannya Iqbal juga banyak misterius itu. Jadi hanya apa misalnya, hanya tersembunyi itu misalnya. Tangan begini saja, 3 detik itu ya, laku buku 5 itu ya.
Hanya pura-pura apalah. Ini bukan buku apa ya katanya, yang buka di Jepang itu loh, yang sambil memamer-mamerkan buku ya. Ada juga yang nggak perlu pegang-pegang buku, tinggal simpan saja begini gitu ya. Lalu ngomong gitu. Oh iya ya. Lalu dikomen sendiri. Ya, katanya itu, nah, ya, bagus itu ya. Iya. Bahkan saya baru tahu trik itu sebenarnya itu keren sekali ya. Saya kan ada itu di studio itu kan ya, di YT Studio kan saya buka semua deskripsi. Ya, bagus lah itu memang. Memang itu sebentuk tanggung jawab kita pada hidup ya. Apakah itu termasuk ilmu-ilmu apa tadi itu ya? Mungkin juga. Kemudian maka fataqarral amr, menjadi nyata. Al-amru apa persoalan? Sekarang persoalannya sudah terang. Nah, kalau begitu duduk persoalannya sekarang sudah clear. Duduk persoalannya sudah terang, jelas, indal ungkola. Dalam pandangan orang-orang yang cerdas, sesungguhnya bahwa anal ilma, bahwa ilmal ghaibi, ilmu ghaib, al-mutawallad anil wahyi, yang terlahir dari wahyu, aqwa, ialah lebih kuat, wa akmalu, dan lebih sempurna, minal ulumil muktasabah, dari ilmu-ilmu yang diperoleh secara konvensional atau diupayakan. Boleh kita pakai teks yang lain, bahasa lain, yakni ilmu husuli, sama saja. Wasara, dan menjadi ilmu wahyi, ilmu wahyu itu irsul anbiya, warisannya para nabi, wahkur rusul, dan haknya para rasul alaihi wassalam. Sementara wa aghlaqa, dan menutup Allah, siapa Allah ya, babal wahyi, pada pintu wahyu, an ahdi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak masa Kanjeng Nabi, ya, begitu beliau wahyu terakhir, ya sudah, nggak ada lagi wahyu itu. Wakana, dan ada siapa beliau Kanjeng Nabi itu, sementara, ini kedudukan, sementara saja maknanya wakana. Sementara kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah khotamun nabiyyin, pamungkas para nabi. Wakana alamun nas, dan beliau Kanjeng Nabi itu, ini reputasi. Wakana, adapun reputasi pengetahuan beliau adalah a'lamun nas wa afsahul arab wal ajam. Beliau adalah manusia yang paling pandai, paling berpengetahuan, paling terpelajar. Ya, alamin di seluruh semesta ini, dari Nabi Adam sampai nanti kiamat. Wa afsahul arab, dan paling fasih, memiliki fasohah ya. Al-Arab wal-Ajam, orang-orang yang Arab, yang dikenal maupun yang belum dikenal. Dulu orang bertanya, kenapa sih Arab dulu baru Ajam katanya? Di Arab ini maknanya orang yang dikenal. Ya, yang dikenal dulu yang disebut, masa nggak dikenal? Sampai segitunya itu loh, yang orang-orang apa juga, yang orang kerjaan lah, yang nyari-nyari ayat misogini misalnya. Sampai tuduhannya juga ekstrim itu. Kok malaikat kurang kerjaan? Melaknat istri katanya itu. Dayat ya. Nanti hadisnya kapan-kapan saja. Sampai di situ saya ralat itu. Nanti Anda nggak jadi ngaji laduni, ngaji yang lain. Kemudian karena tidak semua yang diketahui harus disampaikan dayat. Kita lihat konteksnya. Berbahaya nggak bagi dayat? Bahaya, jangan disampaikan. Wakana yaqulu, dan beliau Kanjeng Nabi itu yaqulu, ialah bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mendidik, mengajarkan, mendidik ya, supaya menjadi muta'addib. Mendidik ini kepada saya, Rabbi, siapa Tuhan saya, fa'asana, lantas memperbaiki Allah itu ta'dibi pada pendidikan saya. Di belakang, di bawah ini ada catatan ya. Dari Imam Az-Zarkashi, juga dari beberapa orang katanya yang menyaksikan hadis ini. Ada yang mengatakan dhaif juga. Biasa begitu-begitu. Kemudian waqala liqaumihi, dan beliau lantas bersabda kepada kaumnya, berarti pada kita semua, ana a'lamukum,
Saya adalah orang yang paling mengerti di antara kalian. Wa akhsyakum minallahi ta'ala. Dan orang yang paling takut minallah kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau ini populer hadis ini. Ini Sahih Muslim ya. Kemudian wa innama kana ilmuhu, dan sungguhnya pengetahuan Kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam akmalu wa asyrafu wa aqwa, ya paling sempurna, paling mulia, paling kuat, paling kokoh. Ya nahu, karena sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi itu hasola anit ta'allum rabbani. Ya karena pengetahuan beliau itu diperoleh dari pendidikan langsung dari Tuhan. Kalau sudah pendidikan langsung dari Tuhan bagaimana? Wa ma istawala, ya enggak perlu repot, qotun sama sekali. Bita'alum dengan proses belajar, wa ta'lim. Bita'alum dengan proses belajar, wa ta'lim, dan ajaran-ajaran ya, ta'lim. Kurikulum lah, wa ta'lim insani, dan kurikulum versi manusia. Allah Ta'ala, Allah mau syadidul quwa, mengajarkan kepada beliau syadidul quwa. Malaikat Jibril ya. Al-wajhul tsani wal ilham. Wal ilhamu tanbihun nafs al-kulliyah lin nafsil juz'iyah. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Mari kita berikan sedikit catatan sebelum nanti didiskusikan oleh teman-teman. Dua cara, dua jalan, dua metode menurut beliau Imam Ghazali ya rahimahullah, bahwa ta'lim robbani, kurikulum dari Tuhan, kurikulum pendidikan ya versi Tuhan itu dengan pelimpahan atau pemberian wahyu. Baru nanti karena wahyu sudah selesai, yang kedua ilham. Di Burdah itu disebutkan, ada ya, atau di sini barangkali. Tabarakallahu wahyu muktasabin. Ya, wahyu ini tidak bisa diupayakan, gimana? Memang semau-maunya Allah saja. Maka para nabi ini, terutama Nabi Muhammad, disebut Mustafa, orang yang terpilih, the chosen. Oke, saya kasih sedikit ya. Kok kayaknya nggak ada tulisan dari kemarin-kemarin. Nah, coba kita kasih tulisan. Wahyu ya. Baik. Wahyu, atau kita tahu wahyu itu sekarang Quran ya. Ya sebenarnya banyak kitab suci terdahulu. Ta'allum Rabbani. Coba kita gambarkan begini. Tadi kan ada an-nafsu kulli, jiwa universal, ada an-nafsul juz'i, jiwa parsial. Jiwa universal menerima pengetahuan yang universal. Diibaratkan seperti muallim ya. Akal kulli, intelek universal, itu seperti gurunya. Berarti dari Allah langsung itu, wahyu itu. Kemudian, misalnya, saya mempelajari Quran. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh yang sudah bikin video berbuka dengan Quran, pertanyaan yang bisa diajukan adalah, apakah perilaku saya kelak mencerminkan Quran? Bahasa kita, apakah perilaku orang-orang yang mempelajari Quran lantas Qurani? Nah, itu dia. Sekian pertanyaan elementer itu. Ternyata, belum tentu. Ternyata belum tentu. Nah, bagus itu, belum tentu. Bagaimana dengan Sahibul Quran? Siapa itu Sahibul Quran? Sahibul Quran siapa? Siapa? Pemilik Quran siapa? Ya Nabi Muhammad. Quran miliknya Allah misalnya. Quran itu kalamnya Allah itu. Nanti dimiliki oleh Nabi Muhammad. Siapa Sahibul Quran? Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, apakah perilaku Nabi ini mencerminkan Quran? Ya? Mencerminkan ya. Ada hadis dari Sayyidah Aisyah itu, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kenapa beda? Kalau akhlaknya Nabi total semua mencerminkan Quran, sementara kita yang belajar bertahun-tahun, katakanlah 40 tahun, 50 tahun umurnya dihabiskan untuk mempelajari Quran, misalnya,
tapi perilakunya tidak mencerminkan Quran. Kenapa? Zen? Kurang baik, Pak. Loh. Kenapa? Karena kita belum mengalami taklim robbani, ya kan? Yang kita alami adalah taklim insani. Robbani, taklim insani ya ilmu al-muktasab yang diperoleh secara konvensional, belajar, menulis, mendengar, berdiskusi itu. Mengumpulkan informasi satu demi satu sampai ada ungkapan at-ta'allum fis-sighar kan-naqsi al-hajar. Bagaimana itu? Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu gitu ya. Mungkin batu yang dimaksud sekarang power bank ya, batu litium itu loh, batu zaman sekarang. ABC ya. ABC ini paling keren lah. Jadi nama batu, jadi nama odong-odong juga ada ABC. Saya pernah, anak saya waktu kecil itu di odong-odong ABC itu ya. Nah, sementara kalau pakai taklim robbani tidak. Betul akhlaknya Nabi karena khuluqul Quran. Berarti Kanjeng Nabi adalah Quran yang berjalan atau apalah itu ya, bahasa itu. Mulai sekarang jangan katakan Kanjeng Nabi Quran berjalan. Katakan Kanjeng Nabi itu the living Quran. Nah, kayaknya ada buku saya itu di situ. Lama sekali punya buku The Living Quran itu. Nabi Quran yang berjalan. Nggak apa-apa di pengajian musola kampung. Tapi untuk mahasiswa The Living Quran. Jangan dituduh aktivis padang pasir. Itu penistaan pada Nabi itu ya. Nah, kita tadi saya katakan belajar Quran 40 tahun, 50 tahun. Kenapa akhlaknya tidak seperti Quran? Karena metodenya metode insani. Metode belajarnya itu loh, taklimnya taklim insani, bukan taklim robbani. Nah, bagaimana supaya nyambunglah beraroma robbani? Coba kita pakai robbani, tidak akan kuat itu. Ya hanya para nabi saja dipilih. Makanya tidak banyak. Semua anggota tubuh kita ini, jasmani, ini terbuat dari tanah. Dari saripati tanah. Yang kita makan misalnya, kan yang cepat matang, cepat gimana, Din? Nah ya, itu yang kita makan kan dari tanah, tumbuh di tanah. Enggak Pak, saya makan mimpi misalnya. Tumbuh dari imajinasi itu. Maka, apa ya, aroma kita ini aroma tanah, aroma dunia, aroma bumi. Tetapi idza kamulat tadi itu kalau sudah sempurna jiwa itu, akal itu, nanti ilmu akan datang sedemikian rupa oleh pakai taklim robbani. Ini bedanya bahwa beliau yang Shahibul Quran itu begitu disampaikan wahyu kepadanya karena khuluquhul Quran. Kita yang belajar Quran 50 tahun, belajar 2 ayat saja, belum tentu akhlaknya mencerminkan itu. Nah, itu dia. Itu bedanya itu. Karena oleh karena itu kita berusaha menyambungkan itu biasanya kan dengan tawasul dan sejenisnya ya. Apakah taklum insani buruk? Tidak. Tapi koruptor itu produk taklim insani. Para bromocorah, begundal, itu juga para pencoleng, perompak, para penyamun yang kamarnya diwakili oleh mereka semua itu di sana, itu juga berangkat dari taklim insani. Pendek kata, ya masih ada nafsu, kotoran-kotoran, syahwat, hubbul mal wal jah dan sebagainya. Nah, sekurang-kurangnya itu kita bisa dapati di pendidikan. Apa ada? Tentu banyak. Tapi yang kita belajar kepada orang-orang ikhlas, ini saya sedikit saja ya. Guru zaman dulu itu ikhlas-ikhlas. Rata-rata, tentu tidak semua. Nah, malah manusia itu ada semua. Sekarang guru-guru di sekolah itu sibuk dengan pemberkasan.
sibuk dengan portofolio, sibuk dengan apa Habib namanya? Sertifikasi. Nah, itu dia. Guru zaman dulu tidak ada itu. Guru zaman dulu digambarkan oleh Virgawan Listianto alias Iwan Fals, Pak Umar Bakri. Tas hitam dari kulit buaya, pakai sepeda ontel ya. Muridnya nakal, tapi dialah yang mencetak muridnya seperti otaknya Habibie itu katanya. Itu guru-guru zaman dulu ya. Nah, terutama para kiai. Sekarang begini saja. Kalian ngaji di sini berharap Allah atau berharap dunia? Jangan Allah gitu. Berharap akhirat atau berharap dunia? Kalian jawab. Supaya jelas ini kan. Mana ya nih? Nah, itu dia. Supaya jelas di pihak yang mana kalian ini kan. Mumpung tidak ada setan ya. Kalian kan berharap dunia. Ya kan? Betul nggak? Katanya akhirat tadi. Dunia atau akhirat? Kalian berharap akhirat. Sementara saya misalnya berharap dunia dari kalian. Betapa ruginya. Itu cilaka 12, itu peyok, itu rugi. Rugi bolak-balik itu. Kalian berharap akhirat kan? Dengan ilmu itu kan supaya nanti selamat itu gampangnya kan di akhirat itu. Sementara guru berharap dunia. Ya kan? Sudahlah ngajar rugi itu. Waktu dan sebagainya. Belum nanti ada ancaman dan segala rupa ya. Di forum yang lain. Kan rumah juga forum kan ya. Kan forum saya banyak itu. Sudahlah begitu masih berharap dunia. Dunia itu jangan dikira uang toh, bukan ya, popularitas ya, apalagi hubbul mal wal jah, berharap tepuk tangan ya. Presiden korut itu loh, Kim Jong Un, orang sana bacanya Kim Jong Un ya, sini Kim Jong Un enggak apa-apa. Sesuai itu saja ya. Itu kalau dia sedang sidang atau rapat, ada orang enggak tepuk tangan, langsung dieksekusi mati. Namanya Aladin langsung begini itu loh. Jadi nggak tahu kan, nggak tahu dia nggak tepuk tangan itu. Satu ketika ada presiden ya kunjungan, kalau tidak salah presiden Hungaria datang ke Indonesia itu. Orang-orang Gus Dur mengerti bahasanya, di mana ya para pejabat lah. Sampai selesai bicara itu enggak ketawa. Terus kata Gus Dur itu diterjemahkan oleh Gus Dur. Barusan presiden itu, saudara kita itu cerita lucu-lucu katanya. Sudah silahkan ketawa. Lalu ketawa semua itu ya. Dan lalu presiden itu tertawa juga. Karena enggak ngerti gitu ya. Barangkali yang enggak ketawa atau enggak tepuk tangan di korut itu karena enggak ngerti. Lalu dieksekusi. Nah kalian harus berharap akhirat belajar itu. Jangan apa-apa, bagaimana kalau saya terkenal nanti Pak? Terkenal apa kan? Karena ada ya kan cemas kan, takut terkenal itu loh. Kalau saya terkenal bagaimana? Nah, enggak apa-apa. Yang buka di Jepang ya, berpuasa dengan yang manis-manis dan aneh-aneh lah pokoknya. Tapi itu sudah bagus lah. Jadi bagaimana supaya kita sedikit memperoleh anugerah? Kan doa kita bagaimana itu salah satunya itu. Kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan yang pernah kau berikan kepada Nabi di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun dan para hambamu yang soleh itu. Dan kami juga bermohon berlindung kepadamu Tuhan dari keburukan yang para nabi dan orang-orang soleh berlindung kepadamu darinya. Akan hal itu maksudnya, akan keburukan itu. Nggak usah repot-repot, saya minta saja sebagaimana yang diminta. Nah, siapa yang ditegur oleh Kanjeng Nabi adalah Imam Abi Yazid Bastami. Berdoa kepada Allah supaya libidonya hilang, nggak ada nafsu ke perempuan. Lalu datang Nabi itu, kamu kok minta yang saya nggak minta ke Allah itu? Lalu nggak jadi. Kembalikan ya Allah dan perbesar katanya itu. Loh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di situ saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Wih, itu yang ditunggu dari tadi. Makanya perbesar